Halo, perkenalkan nama saya yaitu Wiki Septiana Widiawutami dengan NIM 22051204106. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu pengertian. Standarisasi jaringan komputer adalah proses pengembangan aturan dan protokol untuk memastikan perangkat dan sistem yang berbeda dapat berkomunikasi dengan efisien dalam suatu jaringan. Standarisasi jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu OSI layer dan TCP atau IP. OSI atau Open System Interconnection Layer adalah model referensi yang digunakan untuk mengembangkan dan memahami cara berbagai komponen jaringan komputer berinteraksi dalam suatu sistem. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu. Kemudian yaitu TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah satu set protokol komunikasi yang digunakan untuk mengatur dan mengirim data di internet dan banyak jaringan komputer. Selanjutnya yaitu urutan OSI layer dan protokol. Yang pertama yaitu physical layer, lapisan paling dasar pada OSI layer yang mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Layer ini mencakup segala pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Protokol dari physical ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena hanya bisa mengirimkan bit-bit data saja. Kemudian yang kedua yaitu data link layer. Lapisan ini memberi jalur komunikasi dalam jaringan yang sama. Proses kerjanya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Protokolnya yaitu satu PPP atau point-to-point protocol digunakan untuk point-to-point dalam suatu jaringan. Kedua yaitu SLIP atau Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang ketiga yaitu network layer. Lapisan ini memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antar dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada jaringan yang sama. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada penerima. Protokolnya sendiri yaitu yang ke-1 yaitu IP, mekanisme transmisi yang digunakan untuk transportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kedua yaitu ARP atau Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Ketiga ada RARP, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Dan yang keempat yaitu ICMP, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima yaitu IGMP, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message dan simultan kepada grup penerima. Yang keempat yaitu transport layer. Lapisan ini berperan untuk mengirimkan pesan antara dua perangkat, maksudnya mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan layer berikutnya dan memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Protokolnya sendiri yaitu satu TCP, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol, protokol connectionless dan proses-to-proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Yang kelima yaitu session layer. Lapisan ini bekerja untuk membuka jaringan dalam durasi yang telah ditentukan agar pertukaran data berjalan dengan baik.
Kemudian setelah data terkirim, koneksi akan terputus. Protokolnya sendiri yaitu satu, NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBIOS, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, ADSP, berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak putus. Yang keempat ada PIP, berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima ada SPDU, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Kemudian yang keenam ada presentation layer. Layer ini mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu atau memformat data sehingga dapat dikenali pada penerima. Protokolnya ada satu, Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara teks. Yang kedua ada SMTP, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada SNMP, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Dan yang terakhir ada application layer. Lapisan ini adalah lapisan teratas bertujuan untuk penghubung atau antarmuka antara aplikasi dan jaringan. Protokolnya sendiri yaitu satu, HTTP untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http. Juga protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Kedua ada FTP, protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam jaringan internet. Yang ketiga ada NFS, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat ada DNS, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Kelima ada POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang bisa di-download ke dalam jaringan lokal. Yang keenam ada MIME, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh ada SMB, untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows 8, yaitu NNTP atau Network News Transfer Protocol, untuk menerima dan mengirim news group. Kesembilan ada DHCP, memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Berikutnya yaitu cara kerja OSI layer. Data dari perangkat pengirim akan melewati 7 layer, dimulai dari application, kemudian presentation, dilanjutkan ke session, transport, network, data link, dan terakhir physical. Kemudian sebelum sampai ke penerima, data tersebut harus melewati 7 layer yang sama, namun urutannya dibalik. Dari physical, data link, sampai ke application lagi. Selanjutnya yaitu macam-macam layer pada TCP atau IP. Yang pertama ada Network Access Layer. Layer ini mengubah IP ke frame yang ditransisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. Yang kedua ada Internet Layer. Layer ini sama dengan jantung atau bagian utama dari TCP atau IP dan protokol paling penting pada Internet Layer. Yang ketiga ada Transport Layer. Layer ini terdapat dua protokol utama yaitu TCP dan
UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data secara end-to-end, deteksi, dan bisa mengoreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi dan low overhead. Yang keempat ada application layer. Layer ini sama dengan layer paling atas dari arsitektur protokol TCP atau IP. Layer ini berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang akan dijalankan pada jaringan. Protokol TCP atau IP sendiri yaitu ada 15. Pertama adalah Serial LAN Internet Protocol atau SIP, kemudian kedua ada Simple Main Transfer Protocol, ketiga ada Hypertext Transfer Protocol, keempat ada Telecommunication Network, kelima ada File Transfer Protocol, keenam ada Lightweight Directory Access Protocol, ketujuh ada Socket Layer, kemudian ke-8 ada Simple Network Monitoring Protocol, ke-9 ada SSL, yang ke-10 ada Post Office Protocol version 3, ke-11 ada Internet Message Access Protocol, yang ke-12 ada Internet Control Message Protocol, yang ke-13 ada Point-to-Point Protocol, ke-14 Domain Name System, ke-15 yaitu HTTPS. Selanjutnya adalah cara kerja dari TCP atau IP. Sebenarnya untuk cara kerja dari TCP atau IP sendiri sama dengan cara kerja OSI. Namun di dalam TCP atau IP hanya melewati 4 layer saja. Seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian ada perbedaan dan persamaan OSI dan TCP atau IP. Untuk perbedaan yaitu satu, TCP atau IP punya 4 lapisan, sedangkan OSI punya 7 lapisan. Yang kedua ada TCP atau IP memiliki lebih sedikit lapisan dibandingkan dengan OSI, sehingga TCP atau IP lebih sederhana. Yang ketiga ada TCP atau IP, lapisannya mewakili TCP dan UDP, sedangkan OSI hanya mewakili fungsi transport dan tidak spesifik tentang protokol. Kemudian untuk persamaannya sendiri, yang pertama ada keduanya menggambarkan konsep hierarki lapisan yang mana setiap lapisan memiliki fungsi sendiri dalam proses komunikasi jaringan. Yang kedua adalah keduanya dirancang untuk interoperabilitas antara berbagai perangkat dan protokol dalam jaringan. Yang ketiga adalah keduanya digunakan dalam pelatihan dan pemahaman jaringan untuk membantu orang memahami konsep dan prinsip dasar komunikasi data. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.